Tiba-tiba itu ada gelas di meja, itu gelas-gelas beling yang besar tuh, yang besar yang ada pegangannya itu. Nah itu babe disambit tiba-tiba. Jadi dia pura-pura badet, masya Allah, babe disambit sekuat tenaganya perempuan itu. Alhamdulillah Allah melindungi babe. Ngelesannya sedikit aja, kalau babe yang ngeles dengan apa namanya, dengan cepat, itu mungkin ke muka babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sahabat di mana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dalam segala ikhtiar-ikhtiarnya, dan semoga mendapatkan barokah dalam segalanya. Dan mungkin juga sahabat di mana saja berada yang mungkin hari ini kurang sehat, semoga cepat pulih kembali dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini Babe akan cerita kisah nyata tahun 2013. Kenapa Babe ingat tahun 2013? Ini sebetulnya ada di buku ini, namanya Menembus Dimensi Astral ya. Ini ada profil-profil Babe di sini. Dari tahun 2013 Babe ditelepon dari calon pasien, minta tolong untuk datang ke tempat beliau. Jadi kami datang bertiga, singkat waktu saja ya. Kami datang bertiga, Babe dengan Gus Ali Rahman dan Ustadz Qasim Sarjana Agama Almarhum. Ustadz Qasim sudah almarhum. Waktu itu 2013 kami berangkat bertiga menuju Bukit Tinggi. Nah, di sana begitu Babe datang, Babe sudah disambut yang luar biasa. Jadi langsung Babe ceritakan langsung berinteraksi di sana. Begitu assalamualaikum dengan tuan rumahnya, kebetulan anak perempuan yang di sana tersebut sudah ngamuk. Babe sudah istilahnya sudah dimop oleh jin pasik yang ada di tubuh anak perempuan tersebut. Dibilang, siapa nih datang? Dah, pemburu hantu. Pemburu hantu apa itu? Nggak ada papanya pemburu hantu. Itu sudah dimop seperti itu. Babe hanya tenang saja dan tersenyum saja. Kemudian, nah langsung calon mertuanya itu, jadi itu calon mertuanya di situ langsung cerita sama Babe. Jadi anak ini, Pak Ustadz, saya dipanggil Ustadz dulu gitu. Sebetulnya ini Ustadz, ini anak ini dukun-dukun di sini di Bukit Tinggi sudah ditantang semua. Gitu. Jadi nggak ada yang berhasil, semuanya sudah ditantang. Memang ditantang. Mana dukun-dukun lagi yang di Bukit Tinggi, bawa kemari. Memang seperti itu. Ini demi Allah dikatakan seperti itu. Jadi Babe tidak mengada-ngada ya, mas sahabat. Babe tidak ngeri dan Babe tidak akan pernah takut hal-hal seperti itu. Karena Babe yakin bahwa Allah akan melindungi, bahwa kita akan berbuat sesuatu demi kebaikan semuanya. Tentunya dengan langkah dari rumah, bismillah, kita pasrahkan pada Allah, mohon perlindungan dan memberikan kemudahan segala ikhtiar-ikhtiar Babe. Nah, langsung Babe di situ berinteraksi di rumah tersebut, karena memang jin-jin pasiknya sudah luar biasa, terpanting sana, terpanting sini, dengan
susah payah, alhamdulillah akhirnya berhasil. Semua babe bersihkan, Jinjin Pasik di rumah tersebut. Nah, dan kemudian saya langsung pegang anak tersebut. Gitu. Jadi babe pegang anak tersebut dengan cara ilmu hikmah. Alhamdulillah babe ada secuil ilmu hikmah yang babe manfaatkan, yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi di sini mohon maaf, babe bukan memamerkan ilmu. Ini adalah suatu kisah nyata, berbagi untuk babe sampaikan, babe ceritakan. Nah, kemudian babe terapi orang tersebut dengan ilmu hikmah, alhamdulillah jatuh, udah nggak sadar diri. Babe lihat sudah hilang semua unsur-unsur negatif di badannya. Kemudian tiba-tiba belum lama, nggak ada 2 menit, babe lagi mau cuci tangan, tahu-tahu berontak, bangun lagi, ngamuk, terpanting sana sini karena berbenturan dengan babe. Nah, secara tidak sengaja ini terjatuh, ternyata ada cutter ditaruh di balik, mohon maaf, di balik BH-nya itu sampai terjatuh itu cutter. Jadi anak itu memang bawa cutter. Nah, dari situ babe tahu di situ bahwa ini anak ini memang begitu, Ustaz. Kadang-kadang diumpetin cutter itu. Nah, dikasih tahu tuh dengan Pak itunya, saya tidak sebutin namanya, masalah privasi. Dikasih tahu tangannya itu sampai coak, itu calon mertuanya tangannya sebelah kiri apa kanan saya lupa ya, kayaknya kiri. Itu sampai coak, dagingnya sampai coak. Ini saya digigit sama anak ini, Masya Allah, sampai begitu. Memang dia bawa cutter, itu yang membahayakan. Nah, dia cerita dulu, begitu saya nikah lagi, dia tidur lagi. Nah, cerita itu calon mertua, ternyata itu calon mertuanya dan itu calon mantunya. Gitu. Dia cerita bahwa anak ini sudah 3 minggu dia tidak makan, tidak ada yang bisa masuk ke dalam tubuhnya, tapi tenaganya luar biasa. Nah, cerita itu mertuanya, calon mertuanya, tangan saya ini digigit sampai semua kesat. Terus dia kalau lagi datang, dan sering ini lagi puncak-puncaknya terus dalam 3 minggu ini, dia bilang itu dia bawa motor ya bawa motor gitu. Dia kalau mau nabrak orang ya nabrak orang, ditabrakin aja, entah orang entah motor ditabrakin aja. Dan anehnya dia tuh tidak apa-apa, orang yang celaka. Nah, itulah yang menjadi beban pikiran saya. Nah, ini anak saya ini memang ada hubungan dengan anak ini, dan anak saya memang sangat mencintai anak ini. Dia berjanji gitu bahwa dia tidak akan memutuskan anak ini gitu sebelum sembuh. Itu sangat luar biasa itu. Ya, si Uda itu luar biasa. Dia tidak akan memutuskan perempuan itu sebelum disembuh, karena dia tahu itu bukan perbuatannya. Dia sangat minta. Dia sudah berikhtiar kemarin, tidak pernah putus asa itu. Mudah-mudahan menjadi pahala buat si Uda itu. Itu cerita seperti itu. Dan sudah ditantang dukun-dukun Bukit Tinggi, semuanya sudah ditantang. Dan benar-benar ditantang. Dan semua pada cerita, orang-orang juga tahu, tetangga-tangga juga tahu bahwa dia sudah nantang siapapun. Dan memang kenyataannya belum ada yang bisa melawan dia. Gitu. Tapi tetap saya tidak akan gentar dengan hal seperti itu. Karena kita gentar sedikit saja, maka dia akan mencuat dan akan membesar jin pasik tersebut. Itu merasa bangga dia. Nah, itu patokan babe. Karena di ilmu kita itu kita tidak boleh takabur, tidak boleh ria, tapi kita tidak boleh takut. Nah, itu salah satunya beberapa kunci ilmu hikmah seperti itu menghadapi jin-jin pasik. Ya, singkat cerita, saya bersihkan, setelah bersihkan rumah, saya bersihkan badannya gitu. Berapa kali begitu bersih, tahu-tahu ada lagi, ini kenapa? Itu sampai sudah tengah malam, sampai saya datang itu ke rumahnya sampai kalau nggak salah itu jam habis isya, pada isya saya sampai. Itu udah sampai jam 1 tuh belum selesai gitu. Akhirnya babe riadoh, begitu babe totok badannya, dia tidur. Nah, babe riadoh, dia minta petunjuk oleh Allah gitu. Kemudian sholat 2 rakaat, babe riadoh. Nah, alhamdulillah itu ada bayangan terlintas petunjuk itu benang merah, itu seperti benang merah, dan bisikan benang merah, dan itu benang kelihatan benang merah.
Apa ini, saya juga tidak paham awalnya. Begitu saya ingat, subhanallah, saya ada ilmu diturunkan oleh seseorang itu, saya catat di kertas kecil dan saya simpan di dompet. Dulu tuh kemana-mana masih dompet, kalau sekarang bawa tas. Anak laki, dulu anak laki bawa tas udah kayak bencong. Jadi saya taruh itu di dalam dompet, tulisan itu. Nah, saya ingat itu ada suatu ilmu, ada yang menurunkan, mengijazahkan ke Babe dengan sarana benang merah, ada bacaannya di situ. Nah, di situ alhamdulillah Babe ingat, kemudian Babe jalankan. Nah, Babe tanya itu di jam 1, setengah 2 itu ada bisa dapat nyari benang merah nggak gitu. Tapi yang udah itu, yang ada hubungan dengan perempuan itu, dan bilang siap saya cari Ustaz, bagaimanapun saya harus cari. Coba, luar biasa, setengah 2 dia keluar rumah cari benang merah. Tapi memang Allah ridho, ya itulah segalanya semua diberi ganjaran. Tidak lama dia datang, dia bawa itu benang merah masih baru. Saya gedor penjahit, dibilang itu. Saya gendor mau dimarahin, silakan gitu. Ya, alhamdulillah saya dapat nih Ustaz benang merah. Nah, dari benang merah itu saya riadoin dengan tata caranya dan keilmuannya, dengan petunjuk-petunjuk yang ada pernah diijazahkan ke Babe. Ya, begitu Babe ikat itu jempol kirinya, berontak dia langsung bangun, ya lawan lagi yang Babe, jatuh lagi, akhirnya terikat jempolnya, udah dia nggak bisa bergerak gitu. Hanya dengan benang merah jahit, begitu diikat dia tidak bisa bergerak. Luar biasa, itulah keistimewaan Allah yang memberi segalanya. Nah, akhirnya dia jatuh, udah saya bersihkan. Nah, itu dia nggak kambuh-kambuh lagi tuh, alhamdulillah. Itu sampai jam 2-an lah, jam 2 lebih lah gitu. Sampai setengah 3 saya tungguin lagi, nggak lagi. Oh, tapi ada yang kelewat, mohon maaf, ini saya undurkan lagi cerita. Jadi dia itu jin Pasik itu benar-benar luar biasa, menipu Babe. Menipunya begini, saat dia seperti sudah sadar itu, dia sadar, alhamdulillah, saya bilang sebut alhamdulillah, dia diam aja, ngangguk aja, istighfar, dia ngangguk aja gitu. Mungkin lemes kali, nggak bisa bersuara, pikir Babe gitu. Ya udah alhamdulillah, udah selesai. Babe cuci tangan tuh, wastafel di tangan, pas balik, tiba-tiba itu ada gelas di meja, itu gelas beling yang besar tuh, yang besar yang ada pegangannya itu. Nah, itu Babe disambit tiba-tiba. Jadi dia pura-pura bahwa dia, masya Allah, Babe disambit sekuat tenaga perempuan itu. Alhamdulillah, Allah melindungi Babe. Ngelesannya sedikit aja, kalau Babe yang ngeles dengan dengan cepat, itu mungkin ke muka Babe. Dengan gerakan hanya begitu langsung kena tembok, hancur sampai seperti itu. Nah, itu seperti itu, masya Allah gitu. Bapaknya semua kaget semua itu. Akhirnya udah Babe yang ngamuk juga, akhirnya jin Pasik begitu dia lawan dengan kasar juga, ada seperti itu gitu. Ajar lagi dengan energi positif, Babe jatuh. Nah, itu Babe lanjutkan seperti itu tadi ya, sampai kedikat benang merah, sahabat. Akhirnya jam setengah 3 dia kayaknya udah tidur, lelah, kelihatan. Kalau jin Pasik itu sudah keluar dari tubuhnya, pasti dia sangat lemas, apalagi 3 minggu dia tidak makan sama sekali. Itu cerita dari mertuanya, calon mertua, belum mertua, calon mertua. Itu dia tidur, udah saya pamit, udah mau subuh kan, saya pamit untuk hotel, bersih-bersih untuk sholat subuh. Nah, saya pulang. Nah, pagi itu saya tidur sebentar, mungkin saya jam 8:30 mungkin, terus ke rumahnya dia lagi dari hotel. Alhamdulillah sampai sana dia sudah makan. Ya Allah, alhamdulillah saya sujud syukur. Dari semalam saya sujud syukur, begitu ngelihat saya sujud syukur. Ya, saya benar-benar bersyukur, ya Allah, ternyata alhamdulillah ya, doa semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Dia makan, itu makan dengan lahapnya, katanya nambah. Ini udah nambah nih Ustadz gitu. Ya, gak lama kemudian habis makan, kira-kira
10 menit apa 15 menit dia diem, mungkin capek lah, pasti lelah kelihatan. Orang 3 minggu nggak makan itu, tiba-tiba sakit perut, katanya mau buang air. Masya Allah, alhamdulillah dia juga buang air. Tak apa maksudnya, dia buang air itu ya sudah normal, makan terus buang air normal, alhamdulillah dia kembali kehidupannya dengan normal gitu. Nah akhirnya pacar itu saya tanya, ini insya Allah Babe yakin bahwa Uni ini, perempuan ini gitu, ini insya Allah sembuh total. Babe bilang gitu. Gimana, udah sembuh gini mau dilanjutin apa tidak hubungan gitu. Akhirnya dia ngobrol sama orang tua, saya bicara dulu sama orang tua saya, katanya. Masuk dibicara, berdua terus keluar. Dia bilang, Ustadz mohon doanya, tolong anak saya tetap menyintai dan ingin hidup bersama, kata itu. Ya alhamdulillah kalau gitu, tapi jangan lama-lama, Bapak bilang gitu sahabat gitu. Kalau memang kita tunggu dulu 3 bulan gitu, 3 bulan insya Allah tidak akan kambuh, insya Allah kalau Bapak yakin tidak akan kambuh lagi. Nah ternyata 3 bulan itu dikabari dia menikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah begitulah sahabat-sahabat cerita Babe tentang di Bukit Tinggi. Ternyata ini adalah salah sasaran santet. Kenapa salah sasaran santet? Yang sebenarnya santet itu dikirim untuk orang tuanya perempuan itu karena pejabat di sana, tapi tidak kena bapaknya. Mungkin ada suatu kekuatan di bapaknya yang bisa menghalau aura-aura negatif sehingga anaknya yang kena. Demikian sahabat, semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan tentunya di lain cerita. Mohon maaf, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.